Akhirnya akan berakhir. Bangunlah, bangunlah, Moran. Ini di mana? Kamu tidur nyenyak. Aku sudah memanggilmu setengah mati. Roti kukus yang aku bawa agak keras. Bukankah kamu membawa acar asin? Berikan sedikit padaku. Ah. Ah. Kamu ini gadis kecil yang buru-buru ingin reinkarnasi ya. Kalau kena ibu, langsung kabur. Makhluk yang cepat mati. Aroma buah yang lembut. Berdasarkan gejala tadi, bertahun-tahun belajar kedokteran. Kelelahan akibat pekerjaan kembali menyerang. Berpikir terlalu banyak. Haha. Hahaha. Aku telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1975. Kembali ke lebih dari 50 tahun yang lalu. Saya melintasi waktu ke gadis yang memiliki nama yang sama dengan saya. Apakah kalian sudah selesai? Kamar mandi ini sepertinya tidak pernah selesai. Masih perlu digunakan atau tidak? Saudara, maaf. Baru saja makan sesuatu yang tidak enak, jadi agak mual. Kamu anak kecil yang nakal. Berani lari setelah menabrak ibuku. Benar-benar makhluk yang suka pamer. Kamu bajingan kecil. Berani lari setelah menabrak ibu sendiri. Nyonya, ucapanmu terlalu kasar. Gadis kecil itu juga tidak sengaja. Apa urusanmu dengan ini? Kamu jangan-jangan penipu kecil itu, kan? Masih muda tapi sudah berpenampilan seperti gadis nakal. Dalam waktu singkat, dia sudah memikat pria untuk membelanya. Mengapa nasibku begitu buruk? Senggolan oleh orang kecil yang tidak peka, pinggangku patah. Kekasihku, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aduh, punggungku. 10 yuan pasti tidak cukup. Kamu harus kasih aku 20 yuan. Gaji saya bulan ini cuma 230.000. Langsung 20.000 saja. Lihatlah, usiaku masih muda dan wajahku masih polos. Minta uang dari orang lain dengan cara yang tidak jujur. Nyonya, kamu terluka begitu parah. Ini salahku. Saya pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Ternyata gadis kecil ini mudah tertipu. Juga jangan 20, cukup berikan 18 saja. Uang nenek tidak penting. Yang terpenting adalah menyembuhkan pinggang Anda. Dulu aku pernah belajar tentang kasih sayang dari seorang tabib bertelanjang kaki. Saya akan menusukkan beberapa jarum untuk Anda. Di mana ada akupuntur pakai jarum seperti ini. Saya sendiri pergi ke rumah sakit. Guru saya sering memuji saya. Dia bilang bahwa jarumnya seperti menyulam bunga. Dia juga mengingatkan aku. Jangan pernah bilang siapapun bahwa dia adalah guru saya. Guru pasti bilang aku menenun terlalu mahir. Hampir melebihi dia. Gadis bodoh ini benar-benar bisa memuji dia. Tidak perlu, tidak perlu. Nyonya, jangan takut. Keahlian saya sangat baik. Tidak akan menusuk titik mati kamu. Kamu ini anak durhaka yang tidak punya hati. Mau bunuh aku. Nyonya, kau menuduh tanpa dasar. Lihatlah, makhluk ini bukankah sudah baik? Apa ribut-ribut ini? Kenapa lagi kamu? Baru saja kamu mengobrol tentang parfum, kok langsung menipu orang 5 yuan. Menggali orang adalah tindakan ilegal. Kalau terus ribut, aku panggil Pak Polisi Cheng. Nanti harus masuk penjara besar. Perasaan itu adalah pelaku yang sering berbuat salah. Kakak petugas kereta api itu. Lengan saya juga terluka.
Aku hanya butuh 10 yuan untuk biaya pengobatan saja. Kalau nanti lengannya bermasalah, tidak akan banyak biayanya. Nona, tolong urus anak kecil yang menyebalkan ini. Si kecil Chang yang tak tahu malu berani menuntut ibunya. Masih berani melakukan kekerasan di depan saya. Kalau begitu, kita pergi ke rumah sakit bersama-sama setelah turun di stasiun berikutnya untuk memeriksa. 10 keping pita yang terputus karena korsleting tidak cukup. Sampaikan semuanya ke polisi agar jelas soal 3 gerbong itu. Gadis kecil dan nenek itu benar-benar tidak punya uang. Kasihanilah aku sedikit. Berikan 5 sen untuk membeli obat penghilang bengkak. Nyonya. Obat pembesar bisa cukup dengan 50 sen. Bagaimana kalau begitu? Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan bersama. Kalau tidak putus, cukup berikan saya 1 yuan untuk membeli obat pembengkakan. Kalau saja tidak terputus, berapapun jumlahnya, saya akan bayar. Tentang kejadian tadi, kamu juga harus minta tolong rekan di lokasi untuk memeriksa dengan jelas. Bagaimana jika sebenarnya saya salah paham tentang Anda? Kamu bilang begitu kan? Terima kasih, Nyonya. Petugas kereta api, rekannya. Tunggu sebentar. Teman, cepat simpan uangnya. Tugas kami adalah melayani rakyat. Saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun dari rakyat. Saudara salah paham. Bagaimana mungkin saya berani mengambil uang untuk menafsirkan tugas suci Anda? Uang 5 yuan ini saya pinjamkan kepada Anda. Saya akan mengembalikan kepada rekan di gerbong 3 di sebelah sana. Uang ini bukan jumlah yang kecil. Tidak mudah keluar rumah dan berpergian jauh. Rekan, saya tidak menyangka kesadaran Anda begitu tinggi. Saya mewakili dia mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih banyak. Kalau saja Anda tidak bersuara tadi. Tidak perlu berterima kasih. Hanya sedikit usaha. Kenapa Moran begitu? Beruntung, aku berhasil mendapatkan 5 yuan secara total. Moran, kamu benar-benar guru yang sangat baik. Baru saja membuatku sangat cemas. Benarkah? Lalu kenapa tadi kamu tidak pergi membantu aku? Lihatlah apa yang kamu katakan. Kami sudah berteman sejak kecil. Hanya saja aku ini orang yang lidahnya kaku. Nenek tua itu lagi-lagi melempar. Dulu membantu malah bikin repot kamu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Aku seperti beberapa orang. Tadi aku cuma makan biji bunga matahari dan menikmati keramaian. Tampaknya sangat senang menonton. Sekarang pura-pura peduli padahal cuma basa-basi saja. Siapa yang bilang pura-pura peduli? Siapa yang bilang? Yaitu yang benar-benar setuju. Hong Ying jangan bilang lagi. Ngomong-ngomong, kalian juga adalah pemuda yang dikirim ke desa. Nama saya Yo Shumin. Di samping, Shen Hong Ying. Cui Cuyang. Kami berasal dari Sushi. Nama saya Chu Muran. Ke seluruh kota, kalian mau kemana menyusul antrean? Di komune bendera merah di Provinsi Suanzhou. Kebetulan saya juga akan ke komune bendera merah. Jiang Chunfen berasal dari kota Yue. Komandan Chen Muran, kamu benar-benar pandai dalam bidang pengobatan. Kamu terlihat sangat hebat. Ya, M. Yuran. Kapan kamu belajar akupuntur? Bagaimana aku tidak tahu bahwa kita sudah besar bersama sejak kecil? Kamu pasti hanya pura-pura dan menipu, kan? Moran, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Perilakumu seperti itu memalukan. Sebagai temanmu, aku harus menghentikanmu. Segera pergi minta maaf kepada nenek itu sekarang. Kembalikan uang 5 yuan itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa akupuntur? Seberapa kuat kamu sebenarnya? Bukankah orang lain juga tidak tahu bahwa aku belum tahu? Sudahlah, jangan keras kepala. Masih ingat kamar asrama karyawan di lantai 2? Apakah itu nenek Zhang yang tinggal di sana? Saya belajar akupuntur darinya.
Neneknya Zhang Chunhua. Dia hanyalah seorang wanita desa. Bagaimana mungkin dia bisa akupuntur kalau bahkan tidak bisa membaca huruf besar sekalipun? Lagi pula, kalau memang bisa, kenapa harus mengajarimu? It is thanks to you that I was able to manage. Kamu tidak akan lupa, kan? 2 tahun lalu kamu diam-diam meminta ibu tiri kamu sepeda baru yang dibeli untuk jalan-jalan. Menabrak nenek Zhang. Kemudian kamu memaksa aku untuk menanggung akibatnya atas nama kamu. Kalau ibu tiri kamu tahu, dia pasti akan memukulmu sampai mati. Saya merasa kasihan dan menanggungnya sendiri untuk sementara waktu. Nenek Zhang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap hari aku pergi ke rumahnya untuk merawatnya. Saya merawatnya selama 3 bulan penuh. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Apa maksudnya menarikmu ke sana? It was clearly you who volunteered to take the blame for me. Ngapain bahas hal yang terjadi beberapa tahun lalu? Apa gunanya? Jangan alihkan pembicaraan. Nenek Zhang dulu adalah bidan di desa. Apa yang aneh dengan sedikit akupuntur? Nenek Zhang sebenarnya sejak hari pertama. Hanya saja dia sudah menyadari permainan kita berdua. Hanya gadis bodoh dari pemilik asli itu saja. Dia sama sekali tidak pernah percaya padanya. Itu semua dari ucapanmu sendiri. Siapa yang tahu mana yang benar dan mana yang palsu? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah titik neiguan. Digunakan untuk meredakan mual dan muntah. Meningkatkan kualitas tidur. Ini adalah titik akupuntur Shishencong. Digunakan untuk meningkatkan daya ingat. Meredakan sakit kepala. Membantu menenangkan pikiran dan tidur nyenyak. Ini adalah titik Baihui yang digunakan untuk meredakan sakit kepala dan insomnia. Meningkatkan energi positif. Apakah masih ada pertanyaan lain? Kenapa kamu menusukku? Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan benar atau tidak? Kata wanita ini memang benar. Benar-benar hebat ya. Siapa kamu lagi? Kalau kamu bilang benar, maka benar. Kenapa wanita seperti kamu berbicara seperti itu? Ini adalah dokter Sunda dari Soukang Tang di Beijing. Banyak pemimpin besar di kota Jing juga datang ke guru saya untuk berobat. Pengobatan akupuntur yang sederhana ini, pasti guru saya tidak akan salah diagnosis. Dokter San dari Tang Shoukang. Saya dengar antreannya setengah tahun belum tentu bisa dapat nomor antrian. Dokter San, tolong lihat lengan tua ini untuk saya. Gadis kecil, teknikmu sangat bagus. Lokasi titik akupuntur juga sangat ceroboh. Tapi tetap harus lebih berhati-hati. Jangan sembarangan menggunakan jarum lain. Jarum pengganti akupuntur yang bagus. Tuan San, Anda telah memberi nasihat. Aku tidak akan melakukannya lagi nanti. Terima kasih Pak atas kejujuran dan keberanian Anda. Apakah kamu masih punya pertanyaan tentang apa yang saya katakan? Di mana kamu tadi berkata diam saja. Kita adalah teman baik. Aku tidak percaya padamu. Hanya takut kamu melakukan kesalahan saja. Aku juga demi kebaikanmu. Kalau begitu, Dokter San sudah mengatakan begitu. Kalau begitu aku bisa tenang now. Aku tidak melihatmu bertindak saat aku menghadapi masalah. Sekarang masalahnya sudah selesai. Kamu malah datang dan berkata omong kosong itu. Kamu benar-benar teman baikku. Kawan Chen Molen, kamu benar-benar hebat. Apakah belajar akupuntur itu sulit? Juga tidak terlalu sulit, yang penting sabar dan teliti. Dia mencintainya. Dia mencintainya. Dia tidak mencintainya. Kenapa gadis kecil ini terus menatap dada saya? Saya baru saja bertanya kepada petugas kereta api. Kami akan sampai di Provinsi Suansu sekitar pukul 7 pagi besok. Masih ada 10 jam lagi. Ah, ruanganku juga ikut terbawa. Saya juga merasa menyesal. Tidak ada sedikit pun makanan. Apakah ini jadi menarik sekarang? Ah,
Seperti pria paruh baya yang sudah habis akal, haum. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apakah roti kukusmu terlalu kering? Aku membawa sedikit saus daging, mau coba? Tidak usah. Tidak apa-apa. Aku membawa banyak sekali. Saus daging buatan ibu benar-benar istimewa. Coba rasakan sendiri. Ini benar-benar enak sekali. Ini pertama kalinya aku mencicipi saus daging yang begitu lezat. Kalau kamu suka, itu yang penting. Ibu sering bilang, saat rindu rumah, itu adalah saus daging yang dia buat. Setelah kenyang, hati ini tidak lagi merasa tidak nyaman. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berbuat seperti ini padaku? Pasti dia tidak memperhatikan bahwa aku sudah bangun. Ini kan cuma saus daging. Tidak tentu rasanya enak. Kalau tidak mau makan, ya sudah tidak usah makan. Ayo semua coba dulu. Cumuran pelit. Shen Hongyun seharusnya tidak akan, kan? Para penumpang sekalian, kereta akan segera tiba di stasiun Suanzhou. Harap pastikan membawa barang bawaan Anda dengan baik. 120 yuan adalah subsidi desa dan uang pribadi. 10 yuan adalah amplop merah yang diselipkan diam-diam oleh ibu mertua. Uang ibu diambil dari mobil sebelum pergi. Pasti rumah sudah heboh sekali sekarang. Akhirnya sampai. Tak disangka tempat ini begitu sepi dan sunyi. Tidak ada satupun gedung tinggi. Ini baru permulaan saja. Kelompok produksi yang akan kita kunjungi adalah desa asli. Ayo jangan bicara lagi, cepat berkumpul di sana. Akhirnya kita sampai. Halo semuanya, saya petugas penerima tamu dari Komune Bendera Merah. Nama saya Yu Fulai. Selanjutnya, biar aku yang antar kalian pergi. Kita akan naik mobil dulu nanti. Makan siang di kota kabupaten. Lalu atur traktor untuk mengantar semua orang ke Komune. Semua orang saling berdesakan. Usahakan duduk dan letakkan barang di sudut gerbong kereta. Berhenti di sekolah menengah Red Flag Komune, subdaerah Zidao. Sudah sampai, sudah sampai. Cepat. Aku datang untuk membantumu. Hati-hati. Ini adalah Zhang Tang, Li Jiawan, kepala 4 regu di desa Xiaogang, Gao Zhuangxi. Nanti kita bagi ke dalam tim-tim. Kalian pulang sesuai dengan ketua regu masing-masing. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa kali ini desa kita kembali bertambah 1 orang lagi? Bukankah sebelumnya sudah sepakat dibagi menjadi 6 orang? Kok jadi bertambah lagi? Kakak Gao, ini tidak bisa dihindari. Apa yang atasan atur, kita harus mengikuti. Lagi pula, desa Gao Zhuangxi memiliki tanah terbanyak. Menambah orang juga masuk akal, kan? Tapi kami tahu asrama sudah tidak cukup untuk ditempati sejak lama. 6 orang sudah sangat sesak. 7 orang sama sekali tidak punya tempat tinggal. Kakak Gao, coba cari cara untuk mengatasi ini. Ini adalah tugas dari atas. Kita harus menyelesaikannya. Baiklah. Barang sudah diambil dengan baik. Hati-hati ya. Kenapa kamu marah sih? Tidak ada pilihan selain mengikuti pengaturan dari generasi sebelumnya. Pengiriman eksekusi tahun ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, kan? Bagaimana cara mengatur jika rumah di desa kita sudah tidak cukup untuk tinggal? Ya, bagaimana lagi yang bisa diatur? Mari kita atur seadanya dulu. Kalau tidak, kita bisa mengusir mereka kembali. Di dekat kandang sapi, rumah tanah liat lain juga ada di rumah saya. Bersihkan dan atur, nanti bisa dihuni orang. Cukup berikan 2 uang saja sudah cukup. Xing Shuseng berkata, nanti aku tanya-tanya apakah ada yang bersedia.
Mulai sekarang kita tinggal di sini, bawa ini naik dulu. Memang kondisi ini memang cukup sulit. Rumah dari batu bata di samping kandang sapi. Liu Beijuan dari kota Sibang. Ada pendatang baru. Datang dan terima tamu dulu. Selamat datang kalian semua. Kita tinggal duduk tenang saja. Kalian semua akan saling menjaga satu sama lain. Kalau ada urusan di pihak perempuan, tinggal hubungi aku saja. Nanti ke kantor besar untuk ambil 50 jin beras. Panen musim gugur akan dipotong lagi. Masuk dulu dan atur tempatnya. Kepala regu pria di tempat pemuda tahu bisa sedikit dipadatkan lagi. Tempat tidur besar di rumah perempuan pekerja muda sudah ada 5 orang. Masih bisa tinggal 4 orang lagi, tapi benar-benar tidak muat. Di desa tidak ada uang sisa untuk membangun asrama tambahan. Di samping kandang sapi di ujung barat desa, di rumah Chun Seng Su ada sebuah rumah tanah kosong yang tidak terpakai. Cukup memberi sedikit uang saja bisa. Pindah ke rumah di kandang sapi itu untuk tinggal. It is way to remote. Ini juga tidak ada cara lain. Jumlah yang diberikan kepada tim kita memang sudah banyak sejak awal. Sebatang kasur besar yang begitu kecil. Bagaimana mungkin sebanyak ini orang bisa tinggal di sini? Begitu banyak orang berdesakan di atas satu tempat tidur. Sulit bahkan untuk berguling sekalipun. Tidak suka dengan kondisi yang buruk. Coba cari sendiri tempat tinggal lain. Kalau lebih pengertian, ini saja kondisinya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kami baru saja mengeluh sebentar, apa yang terjadi? Di sebelah kandang sapi, sebuah rumah batu bata tanah yang aneh dan terpencil. Semua menjadi peluangku. Huang Ying baik-baik saja. Semakin ke dalam tidur di perapian tanah ini, semakin hangat di musim dingin. Posisi di bagian luar malah terasa sangat dingin. Mari kita buat tempat tidur di tengah saja. Nona, bagaimana kamu tahu itu? Itu yang orang lain bilang. Ayo cepat kita buat tempat tidur. Nanti kita juga harus pergi mengambil bahan makanan. Hei Moran, ayo cepat. Aku sudah memilih tempat yang bagus untukmu. Di sampingnya lebih luas. Tidur nyenyak dan nyaman. Tepat di samping sesuai keinginan saya. Keluar dari ruang di malam hari. Tak ada yang bisa melihat Yushen. Setiap orang mendapatkan 1 lubang dari deluai 8 lubang. Kalau barangnya banyak, cari tukang kayu buat bikin kotak sendiri. Bagus dan sopan. Kalau begitu, kita berdua tinggal di luar saja. Kepala desa bilang di ujung barat desa ada sebuah rumah batu bata tanah. Kan? Ini urusan yang bisa ditunda dulu. Kita pergi ke kantor besar dulu untuk ambil beras. Di dalam rumah itu ada mesin penggerak. Masih harus mencari tahu dulu. 20 jin beras kasar dan 20 jin tepung gandum kasar. Mengangkut 10 jin beras. Tanda tangan. Bawa kembali kipas yang berisi 50 jin angin musim semi. Ini sangat berbahaya, Moran. Kita jalan bersama-sama. Suming, kalian istirahat dulu. Aku akan mengembalikan beras itu. Aku akan bantu kamu ambilkan 2 bungkus lagi untuk Hong Ying. Terima kasih sudah pergi ke luar negeri dengan baik. Aku hampir kelelahan banget. Apa ini, Komandan? Apakah aku perlu membantumu? Terima kasih banyak, Komunisi. Komandan Si, jangan pilih kasih ya. Saya juga anggota perempuan yang baru bergabung. Kenapa kamu tidak secara sukarela membantuku? Aku akan bantu semuanya. Aku akan bantu rekan saya untuk membawanya kembali dulu. Aku akan membantu lagi untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Komandan Si. Aku akan membantumu memindahkan bersama-sama. Komandan Si sudah bilang mau membantu saya pindah. Begitu juga dengan Chu Siking. Bisa juga. Kalau tidak, hari akan gelap saat aku pergi dan pulang. Bisakah kamu bantu aku mengambil sedikit saja?
Rumah di barat desa sudah dipasang. Letakkan saja di sana. Kami biasanya berkelompok bersama-sama. Setiap hari bergiliran mengambil air, menebang kayu, dan memasak. Kalian juga bisa bergabung. Kamu juga bisa sendiri saja. Kami sudah makan malam tadi. Kalian buat dulu sedikit. Memasak seadanya dari kebun sayur sendiri. Terima kasih, Liu Qin. Masih belum jam 8 malam. Bahkan berbalik badan saja sulit. Aku juga lupa kapan aku masuk ke ruang itu. Judul buku ini cukup mirip dengan keadaan saya sekarang. Judul buku Yo. Orang-orang sama persis. Orang asli itu adalah orang itu. Memberikan jalan bagi Yo Shumin untuk mencapai puncak kehidupan. Memberikan ruang dan kekuatan seperti tangan emas. Qian yang meninggalkan putrinya karena kematian dini. Yo Shumin. Ternyata yang selalu aku pikirkan sepanjang jalan adalah ini. Ruang ini benar-benar ada. Menurut perkembangan semula, seharusnya aku mati di kereta itu. Yo Shumin mengambil cincin itu. Sejak saat itu, berjuang melawan segala rintangan. Mencapai puncak kehidupan. Tapi di kehidupan kali ini, Yo Shumin, apakah kamu masih bisa lancar tanpa hambatan? Apakah hidupmu berjalan lancar? Di kereta ini, itu menunjukkan dia terus-menerus menatap dada saya. Ternyata mereka sedang mencari cincin ini. Dan kalimat dari kapten besar itu juga. Bukankah tadi bilang mau datang 6 tisu? Mengapa ada 7 orang datang? Aku hidup menggantikan pemilik asli sampai di sini. Sudah membuat dunia ini mengalami bug. Dalam pengaturan novel, aku sama sekali tidak berani muncul. Tapi karena aku sudah mengikat tangan ajaib itu, jadi rumah ini tidak bisa saya tinggali lagi. Kalian tidak perlu terburu-buru. Kapten mengatakan begitu. Yang baru datang harus beradaptasi dulu selama 2 hari. Tidak perlu buru-buru turun ke ladang. Saya ingin pergi ke kantor perdagangan untuk membeli sesuatu. Nanti kita menunggu di ujung selatan desa agar kereta sapi yang jarang digunakan masuk kota. Kalau terlambat, tempatnya sudah penuh. Shumin, kita berdua pergi bersama. Aku sudah lama ingin mencicipi galaktosa. Hari ini harus beli 1 kaleng saja. Belum ada air saat makan beberapa hari ini. Siang ini kita makan di restoran milik negara. Kamu benar-benar seekor kucing lapar. Sombong banget. Baru datang sudah boros dan menunggu di sini selama 2 tahun. Setiap permen harus dipikirkan dulu sebentar. Diam-diam sebentar, mari kita pergi ke pasar bus untuk belanja. Orang asli lebih memilih sendiri menderita daripada membiarkan orang lain menderita. Su Ailan sampai sekarang belum menemukan apa-apa. Dia berulang kali pura-pura miskin. Dia membawa pemilik asli untuk membeli banyak barang baru. Ingat baik-baik utang ini. Baiklah, tapi nanti saat aku mengeluarkan uang untuk beli sesuatu, ingat untuk membayar kembali 3 yuan 80 jiao yang kamu hutangkan padaku dulu.
Aku mana punya uang lagi. Bukankah kamu bilang uang itu tidak perlu segera dikembalikan? Tidak punya uang untuk membayar kembali. Kamu masih punya uang untuk ke koperasi. Cumoran, apa yang terjadi padamu? Hanya beberapa yuan saja. Persahabatan kita selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu sebegitu pelit? Kamu dermawan. Jadi sekarang bisa mengembalikan uang itu ke saya. Diam-diam, mengapa kamu menjadi begitu pelit dan cerewet? Dulu kamu tidak seperti ini. Bukankah kita teman terbaik? Kamu tidak terlalu mempermasalahkannya. Jadi sekarang bisa kembalikan uangnya ke aku. Ya, ini cuma beberapa yuan saja buatmu. Apa yang hebat dari itu? Cumoran, aku benar-benar salah menilai kamu. Masih kurang 8 rambut kamu. Cukupkan. Pemeran utama wanita yang akan masuk desa besok harus rebutkan tempat yang bagus. Wow, baru datang sudah berani makan sebanyak ini. Menunggu untuk menyatu dengan kehidupan ini. Tidak ada yang seberkualitas ini lagi. Kalian pasti para pemuda baru yang datang. Oh ya benar. Kami baru datang. Benar-benar tampak segar dan cerah. Dari penampilannya saja tidak terlihat seperti orang yang datang untuk menderita. Kulitnya putih dan halus. Orang desa kita memang berbeda. Kenapa Pak Chun Sheng hari ini begitu terlambat? Kepala Regu memerintahkan saya untuk menarik beberapa kantong beras ke gudang. Terlambat. Segera duduk dengan baik, kita akan berangkat. Biaya perjalanan 2 van per orang. Sekitar pukul 2 di belakang sudah mulai kembali. Siapa yang terlambat, pulang sendiri. Bro, bagaimana cara menghitung benih-benih ini? Ikuti dia dengan tatapan penuh kebencian dan kenangan lama. Kawan, bagaimana cara menjual beberapa jenis kain ini? Kawan, bagaimana cara menjual beberapa jenis kain ini? Apa yang kamu teriak-teriakan? Orang desa yang tidak beradab. Saya sudah bertanya sekali tadi. Kamu tidak memperhatikan aku. Aku kira telingamu bermasalah. Itulah sebabnya aku jadi lebih keras suaranya. Kamu bilang siapa yang tuli? Siapa yang tidak dengar? Ya yang akan bilang begitu. Ini tempat untuk membeli dan menjual barang. Ini bukan tempatmu untuk menjahit sweater. Jika kamu merasa tidak mampu melakukan pekerjaan ini, segeralah pulang ke rumah dan rajut sweater. Ada orang yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Jangan terus-menerus menyebut orang desa sebagai orang kampung. Menghitung 3 generasi di internet. Siapa yang berani bilang di keluarganya tidak ada petani? Pemimpin besar sudah mengatakan sebelumnya. Kelas pekerja dan kelas petani adalah saudara baik. Perilakumu ini sama sekali merusak hubungan antar kelas. Kamu, ini Chen Guixia, bersikukuh karena menikah dengan seorang wakil kepala. Semakin tidak mempedulikan orang lain. Akhirnya kita membahas masalah yang sudah lama tidak tersentuh hari ini. HMPH, mari kita semua tenang dulu. Jangan marah karena hal-hal kecil ini. Saudara ini, apa kain yang ingin kamu beli? Aku akan membantumu memperkenalkan diri. Aku butuh kamu berperilaku baik di sini. Orang desa seperti ini tidak berhak untuk membeli barang di sini. Kami orang desa, kenapa aku tidak berhak membeli barang di koperasi lagi? Sekarang semua orang bicara tentang kesetaraan. Apa hakmu merendahkan orang desa? Makanan dan sayuran yang kamu makan semuanya ditanam oleh orang desa. Tanpa orang desa, kamu pasti sudah kelaparan dan mati duluan. Mengapa kamu merendahkan orang desa? Benar, rekan. Kolega penjual ini, sebagai pegawai negeri,
Kalau bisa mengucapkan hal seperti itu. Hari ini meskipun aku tidak mempermasalahkan ini, masyarakat petani yang luas juga pasti tidak bisa menerimanya. Lebih baik panggil pemimpin untuk menyelesaikan masalah ini. Tahun ini hanya bertahan berkat unit yang luar biasa. Dia benar-benar bisa membuat saya repot dengan ulahnya ini. Tolong tenang dan jangan panik. Saya adalah kepala bas, Chai Guoqiang. Kejadian hari ini adalah kesalahan kerja dari bas kami. Bas pasti akan ditangani secara tegas. Sebagai petugas bas kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Pernyataan semacam ini juga melanggar disiplin kerja kita. Lebih lagi merupakan penghinaan terhadap petani. Tidak menghormati besar. Saudara ini, kejadian hari ini adalah kesalahan dalam pekerjaan kami. Kami akan menanganinya dengan serius. Pastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kepala Chai, masalah ini tidak hanya menyangkut saya secara pribadi. Lebih banyak petani rekan-rekan yang berkepentingan. Saya berharap penjual ini dapat dengan tulus meminta maaf kepada semua petani yang hadir. Segera minta maaf dong. Maaf. Saudara ini, apa yang tadi Anda katakan? Saya rasa pelanggan lain juga sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Iya, benar, apa yang kamu katakan begitu jelas. Bagaimana kami bisa mendengarnya? Maaf semuanya. Ini karena aku terlalu blak-blakan dan salah bicara. Mulai sekarang aku akan memperbaiki sikapku dengan sungguh-sungguh. Melayani rakyat dengan lebih baik. Semoga kamu bisa menepati janji. Ikuti aku. Teman, kamu mau membeli kain, kan? Apa yang ingin kamu buat? Saya berencana membuat jaket wol. Membuat jaket kapas bisa menggunakan kain kapas yang lembut ini. 20 sen per kaki ditambah tiket kain. Kalau kamu yang buat, pasti cukup banyak yang bisa dilakukan. Masih bisa dibuat 2 pasang bagian atas sepatu lagi. Merah muda ini cukup bagus. Sangat cocok untuk gadis kecil sepertimu memakai. Berikan saya 10 kaki saja. Di gudang kami ada beberapa kain yang memiliki cacat. Meskipun ada sedikit masalah kecil. Tapi tidak masalah. Nanti aku akan pasang 1 bagian untukmu. Jangan remehkan aku. Ini tidak baik, kan? Apakah ini akan menyusahkanmu, Ahai? Tidak apa-apa. Nanti saya bilang ke kepala bagian. Kalau dia tahu itu untukmu, pasti tidak akan keberatan. Kalau begitu terima kasih banyak, rekanku. Ngapain sopan-sopan, adik perempuan? Panggil aku Jiwang saja sudah cukup. Lain kali jika butuh, silakan cari aku. Jangan merasa canggung. Beli 1 paket garam. Baiklah Kak Wang, aku dipanggil Cho Moran. Panggil saja aku Moran. Oh, oke. Moran, hati-hati jalan. Ini juga oke. Kelihatan masih bagus. Sudah lama tidak makan daging. Rekan, 1 porsi daging babi braiset dan 1 porsi hati babi tumis. Semangkuk besar nasi putih. Lagi 10 roti daging dan 10 pangsit siap dibungkus. Sister, tunggu sebentar. Gendut tapi tidak berminyak. Rasanya pas antara asin dan manis. Meleleh di mulut saat masuk. Teman, jam tangan saya berhenti. Bisakah kamu membantu saya memeriksa waktunya? Ini jam tangan model baru dari merek Seagul, kan? Aku bahkan belum pernah melihat model ini di koperasi. Iya memang.
Beberapa waktu lalu, sepupu saya pergi ke bagian perawat untuk urusan kantor. Secara khusus membawakan untukku. Aku tidak mau berbohong tentang ini. Putrinya akan menikah dalam 2 bulan lagi. Ibu mertuaku selalu ingin membeli jam seagul untuknya sebagai teman. Kalau mau menikah dengan Xiaoxi, barangnya mungkin habis atau hanya tersedia model pria. Ini membuat kakak ipar saya sangat sedih. Bisakah kamu membuat sepupumu pergi lagi lain kali? Perawat membantu kami mengurusnya. Sekali saja. Uang dan tiket tidak masalah. Tidak apa-apa meskipun lebih mahal. Ini yang bilang sepupuku. Jangan buat orang luar khawatir dan menimbulkan masalah. Cewek, anggap saja ini membantu kakakmu. Kami pasti tidak akan memberitahu orang luar tentang hal ini. Keponakanku setiap hari menangis di rumah. Saya sama sekali tidak punya mood untuk mempersiapkan pernikahan. Kalau begitu, menikah adalah hal besar yang tidak boleh ditunda. Terima kasih banyak, adikku. Nama saya Li Fenfang. Panggil aku Kak Fang saja. Nama saya Chu Moran. Kakak Fang, panggil saja aku Moran. Dengan diam-diam dan agak berani, saya ingin bertanya satu hal. Seberapa yakin kakak sepupumu? Jangan sampai nanti saya dan kakak ipar saya yang menjamin semuanya. Kalau di sini terjadi masalah lagi, uang muka tomat, biarkan saja. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti aku akan memberikan jam tanganku ini padamu. Yah, kamu ini benar-benar jujur dan cerah. Aku sudah pasti berteman denganmu dan Li Fenfang. Bulan depan aku akan kembali ke restoran untuk mencari Fang Jia. Manis dan segar dengan rasa yang kuat. Menyentuh hati dan halus. Kelelahan di tubuhku semua hilang. Apakah ruang ini hanya akan mendengarkan kata-kata tokoh utama perempuan saja? Kalau tidak mendengarkan aku, tidak akan berhasil. Ternyata hanya dengan hamil bisa marah. Sekarang hanya bisa mengangkat lengan seperti tokoh utama perempuan dan bekerja keras. Dunia luar hanya berlalu selama 3 menit. Begitulah penampilannya. Seperti kembali ke SMA lagi. Pelajaran fisika yang membuat kepala saya pusing. Sudahlah, ini bukan hal yang mendesak untuk dipahami. Paman Chunsheng, sudah selesai berbelanja, sudah selesai. Paman Chunsheng, kamu belum makan kan? Saya sedang di restoran milik negara. Ini saya bawakan roti kukus untuk mengganjal perut Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Kamu sendiri yang makan saja. Paman Chunsheng, silakan ambil saja. Saya sudah kenyang. Ini sengaja saya bawakan untuk Anda. Begitu saya melihat Anda, saya merasa sangat akrab. Seperti kakek saya. Jangan sungkan-sungkan lagi dengan saya. Cucu besar bahkan pagi ini masih merengek ingin makan mie pipih dan roti kukus. Lelaki tua yang tubuhnya setengah masuk ke tanah. Kalau makan ini, dia akan dipukul. Chunsheng berkata, aku dengar dari ketua regu. Anda punya sebuah rumah kosong di desa. Kamu juga ingin pindah keluar dan tinggal di sana. Ya, hanya ada 1 kamar di asrama. Terlalu banyak orang yang tinggal di sana. Malam hari tidur bahkan berguling pun sulit. Rumah itu tidak cocok untukmu. Paman Chesheng, aku ini orang yang tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Asalkan bisa ditempati, rumah itu terletak di tempat yang terpencil. Di desa ini paling jarang orang. Di belakang masih ada hutan. Tidak cocok untuk gadis kecil tinggal di sana. Paman Chesheng baik-baik saja. Saya suka ketenangan. Keberanianmu juga besar. Tidak takut padanya, itu juga tidak cocok.
Apa sebenarnya yang membuat rumah ini istimewa? Hahaha, orang kota memang kaya raya. Berani membeli apa saja. Moran, kamu sudah kembali begitu awal. Aku punya bakpao daging mau coba. Terima kasih, aku sudah makan. Hampir lupa, saya lupa membeli termosnya. Cepat kembali ke perusahaan bus. Baru saja saat saya membelinya. Ini sudah menjadi yang terakhir untuk penjualan. Lalu apa yang harus dilakukan? Sejak kecil, perut saya tidak sehat. Ibu saya mengingatkan saya untuk selalu minum air hangat. Tidak apa-apa. Gunakan dulu milikku. Nanti kalau sudah ada barang baru beli lagi. Benarkah? Terima kasih banyak, Meng Ran. Baru saja bilang keuangan sedang ketat dan harus meminjam uang dariku. Ini semua dibeli dengan uangku. Moran, apa saja yang kamu beli? Dengan satu kantong sebesar ini, pasti menghabiskan banyak uang. Ya, hanya beberapa barang kecil. Tidak berharga. Apa saja ini? Biar aku juga lihat. Moran, kapan kamu mulai boros dalam mengeluarkan uang seperti ini? Apakah kamu mencuri uang dari rumah? Aduh, ini akan jadi masalah besar. Hanya kamu yang suka melakukan hal seperti ini, Su Ailan. Dulu kamu sering mencuri uang di rumah untuk membeli camilan, kan? Dimakan sampai dipukul sama ayahmu. Kenapa aku jadi orang seperti ini? Berpikir bahwa semua orang sama sepertimu. Astaga! Baru saja menuduh orang lain mencuri uang. Ternyata aku sendiri yang tidak bersih tangan dan tidak jujur. Kamu ngomong apa sembarangan? Kapan aku pernah mencuri uang dari rumah? Jelas orang tuamu tidak menyukaimu. Aku tidak pernah memberimu uang saku. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli begitu banyak barang? Kamu bahkan membeli jam tangan. Tunjangan penurunanmu itu sama sekali tidak cukup. Ini pasti hasil pencurianmu. Kamu bilang ini ya? Ini diberikan oleh keluarga tunangan saya sebelumnya. Tidak mungkin, aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Sebelumnya tidak pernah diambil karena takut menarik perhatian beberapa orang. Beberapa orang. Sepanjang hari hanya memperhatikan barang orang lain itu saja. Aku harus waspada sedikit. Kalau ada yang bermaksud mencuri barangmu, beritahu aku dengan jelas. Siapa lagi kalau bukan dia? Kamu saja. Kalau kamu punya bukti bahwa uangku curian, lapor ke polisi dan tangkap aku. Kalau tidak ada bukti, jaga mulutmu yang buruk itu. Membuat fitnah dengan niat jahat juga adalah tindakan kriminal. Kamu memang sengaja memanfaatkan kekonyolan ini untuk membuatnya benar-benar repot. Supaya nanti tidak perlu lagi berbuat apa-apa demi menjaga umur pemilik asli. Berpura-pura bersamanya dengan pakaian palsu. Aku Chu Moren tidak pernah menjadi orang yang lemah lembut seperti bunga teratai putih. Apakah orang ini sakit? HMPH. Selera teman dari mantan guru benar-benar sulit dipahami. Jangan dekat dia lagi, nanti tertular. Hati-hati ya. Ambil itu dan bawa ke sini. Mari kita bagi tugas mengambil air. Kalian para pria cukup membagi tugasnya saja. Kami para wanita tidak mampu mengangkat air. Kenapa saat digunakan kamu tidak pernah mengurangi penggunaannya? Saat bekerja, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Aku tidak bilang kamu harus memilih. Kenapa kamu jadi panik? Aku tetap akan mengambil air itu. Lesbian tidak kurang satu pun tangan dan kaki dibandingkan pria homoseksual. Kenapa tidak bisa mengambil air? Kenapa kamu selalu berdebat denganku? Sudah, jangan berdebat lagi. Tunggu sampai kepala bagian akhir semester kembali. Mari kita buat jadwal bersama untuk membagi tugas. Kalau begitu, tunggu sampai petugas jaga akhir periode kembali dulu baru atur jadwalnya. Aku akan pergi mengambil beberapa ember air dulu. Jiang Chunfen aku dan kamu akan pergi bersama, aku juga akan pergi. Apakah dia galak atau tidak? Aku juga ingin pergi melihatnya.
Tidak perlu makan terlalu banyak. Akhirnya harus pindah juga. Rasa ini mengingatkanku masa kecil. Nenek selalu mengeluarkan sebungkus kecil dari saku dan memasukkannya ke tanganku. Kalau saja tahu, aku seharusnya membeli kue pik saat naik bus. Dulu dia selalu membagi makanan enak dan memberi aku beberapa potong. Sangat pelit. Hanya karena dia berkata beberapa kalimat saja, dia langsung menyimpan dendam. Moran, bisakah kamu mengajarku cara menyalakan api? Aku lupa lagi. Baiklah, kebetulan aku juga siap untuk merebus air panas. Nanti kita isi ke dalam termos dan nyalakan bersama-sama. Kali ini aku pasti tidak akan lupa. Kalian sedang memasak, kan? Tidak ada yang merebus air. Bak Meijin, silakan masak. Aku akan menyiapkan panci untukmu. Saya yang waktu awal tahun jatuh saat hamil itu, benar-benar tidak tega menggantinya. Tampaknya musim dingin akan segera datang lagi. Nanti aku buatkan jadwal penataan. Mengatur pemotongan kayu dan pembersihan sekaligus. Baik, aku akan membantumu menyalakan api. Kakak Mesin kemarin, kata Kapten Besar. Di rumah Chen Shengshu ada sebuah kamar kosong yang bisa ditempati. Kamu ingin pindah dan tinggal sendiri. Terlalu banyak orang di dalam rumah jadi tidak nyaman. Sejak kecil aku terbiasa tinggal sendiri. Ya, terlalu penuh semalam tidak bisa tidur nyenyak. Aku juga ingin pindah. Rumah Chun Shengshu Jia tidak terlalu cocok untuk kalian tinggal. Tahan sebentar lagi. Kapitan mengatakan bahwa tahun depan mereka bisa membangun rumah baru. Apakah ada masalah dengan rumah Kak Mijuan? Kenapa kalian semua saat membicarakan rumah itu? Semua terlihat ragu-ragu dan enggan berbicara. Ya, jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah. Rumah itu pernah ada orang yang meninggal di dalamnya. Rumah tua yang sudah dihuni lebih dari 10 tahun belakangan ini. Tidak ada rumah yang tidak pernah kehilangan beberapa orang. Kenapa? Kalian semua terlihat seperti sedang masuk ke dalam keadaan dingin dan dingin. Kalau mereka meninggal secara wajar, tidak masalah. Tapi dia bukan. Dulu rumah itu tempat tinggal kakak Spring Shengshu. Semua orang di desa memanggilnya Chun Wangshu. Saat itu kami masuk ke dalam halaman. Hanya terlihat darah di mana-mana. Ada juga sebuah lengan yang patah. Dan sebuah kepala yang berlumuran darah dan daging. Ada seorang warga desa yang dulu pernah berburu. Melihat luka di wajah Paman Chunwang. Katakan kepada Paman Chunwang. Dia mati dibunuh oleh binatang buas. Sisa tubuhnya seharusnya sudah dibawa pergi. Jadi aku sarankan kalian jangan usil-usil lagi. Aku sudah imun terhadap pemandangan berdarah di kamar tidur. Apalagi saya dulu adalah seorang dokter. Orang-orang di desa itu tidak mau mendekat. Sebaliknya membuat saya lebih mudah bekerja tanpa gangguan. Masih ada ruang untuk binatang buas. Saya sudah memutuskan untuk menyewa rumah ini. Diam-diam. Apakah kamu masih berencana menyewa rumah di Chuan Shengshu Jia? Moran. Kamu benar-benar akan pindah ke rumah Chuan Shengshu untuk tinggal, kan? Tidak aman bagi gadis kecil sepertimu tinggal di sana. Kalau begitu, aku ikut menemanimu saja. Nanti aku juga bisa merawatmu. Keberanianmu benar-benar besar. Berani tinggal di tempat yang pernah menewaskan orang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sejak kecil aku suka ketenangan. Tinggal sendiri membuatku merasa bebas. Namun, bukankah tadi ada yang bilang mau tinggal bersamamu? Kalau ada teman menemani, kamu tidak perlu takut. Aku rasa tinggal di asrama sebelumnya cukup baik. Banyak orang, suasana ramai sekali. Diam-diam aku berpikir sejenak. Aku tetap tidak akan pergi keluar bersamamu lagi.
Ada yang tidak beres. Isi buku berbeda dari yang aku lihat sebelumnya. Semuanya hilang, semuanya hilang. Yoshumin berbaring di atas ranjang. Tidak bisa memahami dengan jelas. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan Chu Moran? Tugas utamanya sekarang adalah bagaimana mendekatinya. Menciptakan kesan baik. Dia memutuskan untuk pergi berkeliling dekat rumahnya besok. Deskripsi ini. Inilah pikiran jujur Xiaomin saat ini. Buku ini telah berubah menjadi diari hidup dari tokoh utama perempuan. Naskah telah diubah. Mungkin aku memang bisa menjadi orang yang menulis akhir cerita yang baru. Besok pagi di belakang gunung akan mengumpulkan kayu untuk membuat kerangka. Cari Chun Sheng untuk berbicara tentang menyewa rumah lagi. Besok pagi, segera pergi menemui Chun Sheng untuk membahas soal menyewa rumah. Jenis kehidupan bersama tidur di atas kasur besar secara kolektif. Aku tidak ingin menjalani hari ini lagi. Aduh. Aduh, apa yang kamu lakukan ini? Ini sengaja memberi tekanan kepada pemuda baru. Benar-benar tidak beradab. Sudah pagi-pagi sekali sudah mengganggu ketenangan orang. Sebelum pergi, aku lihat Cui-Cu yang tidak suka bicara. Aku dulu mengira dia adalah pria dingin dan keren seperti dewa. Ternyata sekarang terlihat. Dia jelas seorang anak manis yang pemalu. Kemudian dia tampaknya menjadi cacat kaki demi menyelamatkan tokoh utama perempuan. Karakternya semakin ekstrim. Akhirnya berhadapan dengan pria utama. Dia dipenjara karena dikirim oleh pria utama. Saya tidak berniat sembarangan terlibat dalam karma orang-orang ini. Terutama tentang masalah asmara. Sebisa mungkin hindari. Tidak heran penduduk desa tidak mau mendekati tempat ini. Hanya dari penampilannya saja sudah seperti rumah hantu. Udara di pegunungan sangat segar. Aroma tanah dan tanaman bercampur menjadi satu. Angin sepoi-sepoi berhembus. Membawa pergi jejak tikus yang tersisa dari awal musim gugur. Jauh dari semua keributan dan kekacauan yang hanya klasik itu. Perasaan saya sangat ringan dan bebas. Apa yang terjadi padamu, Nak? Kakiku digigit ular dan sangat sakit. Kamu ini kecil sekali tapi berani menangkap ular. Daging ular enak. Ingin membawanya pulang untuk dimakan kakak perempuan. Anak-anak zaman sekarang. Dia yang dewasa membuat orang merasa kasihan. Jangan takut, kakak adalah orang baik. Apalagi yang membuatmu tidak nyaman. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Tak apa-apa. Tidak takut tua, tidak takut tua. Katakan pada kakak perempuan. Siapa namamu? Nama saya Meng Ziking. Sudah berumur 4 tahun ini.
Saya bukan datang untuk bermain, saya datang untuk mencari sayur liar. Di mana orang tuamu? Orang tua saya sudah meninggal. Saya dan kakak perempuan tinggal di rumah paman. Apakah kamu lapar? Tidak, tidak, tidak. Kalau lapar, bilang saja lapar. Anak kecil tidak boleh berbohong. Kakak bilang jangan sembarangan mengambil barang dari orang asing. Kamu sangat berpegang teguh pada prinsip ya. Nama saya Chumo. Panggil saya Chu Jijia. Sekarang kita sudah menjadi teman. Teman bukan orang lain, teman Hong. Benarkah? Aku selama ini tidak pernah punya teman. Kamu adalah teman pertamaku. Tentu saja benar-benar. Cepat makan kalau tidak serigala putih besar akan datang dan mencabutnya untukmu. Bolehkah aku membawanya pulang untuk dimakan oleh kakak? Kalau roti dikasih, terserah kamu mau gimana Hong. Kakak Chu, apakah kamu adalah bidadari dari langit? Kenapa kamu bilang begitu? Kakak bilang peri itu cantik dan bisa menciptakan makanan enak. Kamu bahkan memberi makan aku saat menyembuhkan penyakitku. Aku bukan peri. Saya adalah makhluk jahat dari Gunung Hitam yang sengaja menipu anak-anak untuk pulang dan dimakan. Kakak, kamu begitu cantik pasti bukan makhluk jahat dari Gunung Hitam. Hahaha. Kakimu belum sembuh. Kalau berjalan sendiri, kemungkinan besar akan menjadi pincang. Kalau begitu, Kak Chu, kamu harus membopong dengan baik. Kalau tidak, aku benar-benar akan menjadi pincang. Kakak Chu, apakah membopongku membuatmu lelah? Kalau kamu tidak capek, kecil sekali seperti ini. Setan tua dari Gunung Hitam bisa makan 3 sekaligus. Apakah merasa seperti ini ketika dipeluk oleh ibu? Sembunyikan dengan baik agar orang lain tidak melihatnya. Kakak Chu, bisakah aku bertemu denganmu lagi? Tentu saja, aku adalah pemuda dari desa yang datang lebih dulu. Mulai sekarang semua di sini. Kalau ada apa-apa, cari aku di toko pemuda desa. Jamur dan sayuran liar di Gunung Moran banyak yang beracun. Kamu mengenalnya semua yang umum. Tenang, semuanya bisa dimakan. Moran, bisakah kamu menjual beberapa jamur dan jamur kayu ini kepada saya? Ambil saja tanpa bayar. Diambil dari pegunungan. Terima kasih banyak, dokter. Dia tidak hanya memikirkan jamur. Masukkan ke dalam daging dan masak bersama oke. Shumin, kamu sedang merebus dagingnya. Aroma ini benar-benar menggoda. Apakah kamu ingin makan? Siapa yang tidak ingin makan daging? Kalau mau makan, belilah sendiri. Saya tidak pernah bilang ingin makan daging kalian. Lihat betapa pelitnya kamu. Yo Shumin, kalian makan dengan sangat baik ya. Hari ini kita hanya bisa makan sawi lagi. Kalian cukup 1 orang 1 mangkuk nasi kukus. Kaldu daging dan sawi, mari kita makan bersama-sama. Kaldu ini juga terlalu harum. Hanya dengan mencium aromanya saja, aku rasa-rasanya lebih lezat daripada daging yang pernah aku makan sebelumnya. Terima kasih atas jamurmu. Mengapa? Mengapa itu dia? Kamu cari siapa? Saya mau cari Chun Xingshu. Dia ada di rumah enggak? Kakek,
Ada yang mencarimu. Chu Ziking, kenapa kamu datang ke sini? Saya datang untuk melihat Anda. Sekalian mau bincang-bincang soal sesuatu. Silakan masuk. Siapa yang datang? Shen Zihui, saya adalah pemuda baru Chu Moran. Oh, ternyata Chu Ziking ya, masuk dan duduk di dalam. Jangan di luar angin-anginan, tidak perlu. Duduk di halaman saja sudah cukup nyaman. Dia ingin merasa hangat dan nyaman. Chu Ziking, kamu tadi bilang mau bicara sesuatu dengan aku. Chun Sheng berkata aku, hari ini datang. Saya ingin membicarakan lagi tentang penyewaan rumah. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, rumah itu bukan tempat tinggalmu bersama seorang gadis kecil. Chu Ziking jangan salah paham tentang rumah itu. Ada beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya. Kami takut kamu tidak merasa tenang tinggal di sana. Bibi, tentang hal yang Anda bicarakan. Aku sudah mendengar dari orang tua dan kerabatku. Tapi aku tetap ingin membuat kamar itu. Kamu tidak takut. Apa yang perlu ditakutkan? Rumah tua mana yang tidak pernah terjadi sesuatu? Lagi pula, yang benar-benar menakutkan bukanlah hal-hal di masa lalu. Tapi yang menakutinya sendiri adalah manusia itu sendiri. Kalau begitu aku tidak akan banyak berpendapat lagi. Aku akan menyewakannya padamu. Dulu rumah yang disewa tim untuk pemuda pintar. Hanya 8 yuan setahun. Rumah kami ini agak istimewa. Aku akan hitung 1 tahun dengan 5 yuan saja untukmu. Bibi, aku tidak mau mengambil keuntungan dari kalian. Karena tim menyewa semuanya dengan harga 8 yuan. Kita juga pakai 8 yuan saja. Kalau kondisi rumah ini bagus, ini juga bukan urusanmu untuk mengambil keuntungan seperti ini. Lagi pula, kalau benar-benar aku menyewakan dengan harga 8 yuan, orang desa pasti akan membanjiri aku dengan ludah. Haha, oke. Kalau begitu, kita tetapkan 5 yuan saja. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di rumah tua kami? Iya, kenapa? Orang dewasa bilang rumah itu berhantu. Ada yang lewat di sana tadi malam. Aku juga mendengar suara aneh. Apa yang kau omongkan itu ngawur. Semua itu cuma gosip dari beberapa orang besar mulut di desa. Makan di jalan pulang. Terima kasih, Sun Zi. Jangan sungkan-sungkan. Sepertinya harus segera mencari kamar mandi untuk mencobanya. Lihat apakah udara bisa diperbaiki. Aku dengar dari Chun Seng Su bahwa kamu ingin menyewa rumah kosong mereka. Kamu sudah tahu semua tentang rumah itu, kan? Ayah, semuanya sudah selesai. Sudah selesai, ini adalah kakak tertua saya, Gao Qingsu. Kakak kedua Gao Qingsan. Halo, ini pasti Chu Ziking, kan? Berapa tahun yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini? Menghilangkan rumput liar dengan senjata cahaya saja sudah cukup melelahkan. Hari ini benar-benar terima kasih atas kerja keras kalian. Semua sudah diperiksa. Di mana yang perlu diperbaiki? Rangka kayu, atap rumah dari dinding tanah. 3 tempat tumpukan hidup, bersihkan setelah selesai bekerja lebih dulu. Minimal harus 3 hari. Kalau begitu, repot juga. Aku akan pindah ke sini setelah 3 hari. 3 hari lagi ini akan menjadi wilayahku. Tapi apakah ada suara aneh di rumah berhantu itu? Kalian juga pergi ke gunung untuk mencari sayuran liar. Ya sudah. Hari ini tidak ada yang harus dilakukan. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke gunung untuk mencari sayuran liar, jamur dan sejenisnya. Hari ini panen melimpah. Aku juga belajar beberapa jenis yang sebelumnya tidak aku kenal. Misalnya, sayur bisa dibuat lalapan atau ditumis. Dulu aku bahkan tidak berani menyentuhnya. Orang yang mengumpulkan sayuran liar sepanjang hari sebenarnya terlalu longgar.
segar dan renyah dengan rasa manis yang bersih. Penuh dengan cairan. Lebih enak daripada mentimun manapun yang pernah saya makan sebelumnya. Memang berbeda hasilnya jika disiram dengan air mata. Dengan kecepatan ini, besok adalah panen pertama. Produksi dari Kong Jian. Pasti adalah karya terbaik. Yoshumin hari ini pergi dulu berkeliling dekat rumah Guyong An. Menggunakan senjata utama pria, ginseng yang telah 20 tahun berkembang di Xiangtan. Memang orang yang punya aura utama wanita. Aku hanya bisa mengumpulkan beberapa tanaman liar setelah berkeliling di hutan seharian. Mengapa perbedaan antara orang satu dan yang lain begitu besar? Jauhkan diri dari kelompok utama mulai sekarang. Jangan sampai suatu hari sial dan terseret oleh aura itu hingga menjadi korban tak berdaya. Ayo bangun segera. Hari ini adalah hari pertama Shin Zikin masuk ke istana. Lebih baik jangan terlambat. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk istana. Mungkin akan merasa sangat sulit, tapi ini juga pengalaman bagi kalian para pemuda kota yang datang ke desa. Menerima peluang baik dari rakyat miskin dan menengah dalam pendidikan. Siapa yang berani mempermainkan saya? Lapor dengan jujur ke kantor pemuda komune. Si Pengceng, kalian para veteran tahu muda, bimbing mereka. Baik, kapten tim akan saya tanggung. 3 tahap dalam memetik jagung. Seorang diri memetik jagung di depan. Seorang dengan sabit memotong tumpukan yang sudah dikumpulkan. Seorang pria mengantarkan barang ke ujung ladang. Setiap 3 orang satu bidang tanah. Setelah selesai beberapa sentimeter, kembali lagi. Tangkai jagung lebih tinggi dari kepala orang. Kacang mentimun liar. Tanduk jagung bergoyang-goyang tanpa terkendali. Ada serangga yang bersembunyi di malam hari. Tidak bersiap melindungi diri membuat tubuh terasa tidak nyaman. Ini bukan rasa baru, cuma pura-pura saja. Lebih parah dari yang sudah tahu sebelumnya. Li Chu, diam saja. Dulu kamu pernah bekerja di pertanian di desa. Iya, waktu kecil pernah tinggal di rumah nenek. Pernah membantu mengerjakan, jadi tidak heran. Jangan malas-malasan. Cepat kerjakan. Jangan sampai kamu membuatku bekerja keras seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bekerja begitu cepat. Tidak kalah dengan kami para pemuda tua yang tahu segalanya. Aduh, mulai sekarang aku tidak akan lagi menganggap jagung sebagai makanan yang tidak enak. Ternyata memanen jagung begitu melelahkan. Lebih dari sekadar panen jagung yang melelahkan. Menanam jagung, menyiram, menyiangi, dan merawat bibit tidak pernah mudah. Baru datang merasa tidak tahan juga wajar. Liu Meijuan yang dicat dengan tinta murni berukuran 8 cm. Jiang Chunfen 10 cm. Su Ailan 4 cm. Hanya 4 cm. Aku harus mengganti kematianku besok. Ini adalah mantan istri dari tokoh utama dalam novel aslinya. Hiduplah seperti orang yang bebas dan tak terkekang. Minimal 2-3 ribu emas. Tapi saat ini bisnis pribadi masih termasuk spekulasi dan penipuan. Jika dilaporkan orang, aku harus masuk penjara besar. Setelah selesai sibuk-sibuk ini, aku harus pergi ke desa untuk melihat-lihat situasinya. Mie Jie, Mei Huan, mau cerita sesuatu padamu. Aku siap pindah ke rumah milik Chun Shengsu. Kamu akan pindah ke rumah Chun Shengsu. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan pindah ke rumah keluarga Haru. Apa yang terjadi di rumah itu? Kamu bahkan masih berani tinggal di sana. Tidak apa-apa. Aku tidak takut. Lagi pula negara juga selalu mengkampanyekan untuk memberantas tahayul. Membebaskan pikirankah? Saya juga suka ketenangan. Di sana cocok sekali untukku. Begitu buru-buru ya. Rumah di sana sudah lama terbengkalai. Seharusnya belum selesai beres-beresnya begitu cepat, kan? Chun Sheng mengatakan bahwa mereka berdua sibuk berkemas selama beberapa hari ini. Hampir selesai. Baiklah, berhati-hatilah di sana. Kalau tidak bisa tinggal di sana, pulanglah. Tempat ini ramai, tapi lebih aman. Mengerti, Kak Mei Huan? Terima kasih.
Lihat, di mana-mana penuh abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini semua adalah bingkai yang dibuat oleh paman si anak itu dulu. Meskipun kakinya tidak bagus, tapi keahlian membuat bingkai sangat hebat, kuat dan tahan lama. Semua orang di desa suka membelinya dari dia. Sayang. Hai, mulutku ini memang suka ngomong sembarangan. Ngapain aku ngomongin ini semua sama kamu? Hanya membuatmu merasa tidak enak saja. Saya merasa tidak nyaman di hati, berdoa kepada dewa. Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan dengan hal-hal ini. Ingin menambahkan keputusasaan. Cari tukang kayu Zhang Yongqiang di desa. Keterampilan bagus dan harga yang wajar. Di belakang masih ada sebidang tanah milik sendiri yang kosong untuk menanam sedikit sayur kecil. Mungkin masih sempat menanam musim ini. Baiklah. Paman Chunsheng akan pergi ke desa 2 hari lagi. Lalu 2 hari lagi aku akan menunggu kamu di pintu desa. Ambil dan makanlah. Hang, apakah nenek bisa makan? Peganglah cepat. Terima kasih Kak Chu. Terima kasih, Kak Chu. Xiaoyu, makan perlahan-lahannya. Belajarlah dari kakakmu. Seperti hantu kelaparan yang mencuri bayi. Apakah di rumah tidak peduli kamu kenyang? Aduh, peluk aku. Hanya aku seorang nenek yang makan makanan enak, itu hanya pemborosan. Kamu sendiri yang simpan saja. Aku merasa sangat bersalah jika anak-anak sudah makan. Bibi Kyujun, kalian membersihkan halaman ini begitu bersih. Menghemat banyak urusan bagi saya. Hanya sepotong kue peach tidak cukup. Auntie Kyuju, aku di sini tidak punya keluarga sama sekali. Anda dan Paman Chunsheng telah memperlakukan saya dengan begitu baik. Aku sudah lama menganggap kalian sebagai keluarga sendiri. Kalau kamu masih bersikap sopan padaku, itu berarti kamu menganggapku orang luar. Baiklah, aku sebagai istri ini berani menunjukkan wajah tebal dan diam saja. Kalau ada apa-apa nanti, jangan ragu untuk cerita sama Tanta. Bibi yang bisa membantu pasti akan membantu. Tidak, tidak. Anak kecil, camilan ini biarkan kamu sendiri yang menyimpannya. Chen Sheng bilang Bibi Kyuju juga mengambilnya. Jangan menolak ya. Selimut bulu angsa membuat hangat. Hanya perlu menjahit lapisan biasa untuk menutupnya terlebih dahulu. Untuk menghindari perhatian yang terlalu mencolok. Rak kayu, ember, lemari, meja belajar, meja makan. Hanya dinding kosong. Min Er pergi mencari rumah mertua. Remaining 150 yuan memang tidak hanya untuk dibelanjakan. Beberapa hari lagi harus cari cara dapatkan uang. Tidak bisa terus-menerus mengandalkan keberuntungan saja. Anak kecil, apakah kalian tahu di mana rumah rindu kayu cendana itu? Aku tahu. Wang Dong berjalan ke rumah ketiga dari belakang di baris kedua dari belakang itu. Itu anak-anak semuanya dari mana saja. Orang dewasa bahkan belum menemukan arah timur. Hang. Saya sama sekali tidak bermaksud mengabaikan anak kecil. Sekarang saya adalah pemuda baru yang datang, Chumoran. Saya ingin meminta Master Zhang membuat beberapa lemari. Ternyata yang datang untuk memasang lemari, cepat masuk. Ada orang yang datang untuk membuat lemari. Nona, kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Suami saya sangat pandai dalam hal ini. Setiap toko di desa ini pasti memesan lemari dari dia. Hang. Bahan apa yang digunakan? Kayu elm kokoh dan tahan lama, makanya harganya sedikit lebih mahal. Kayu sandar harganya murah dan mudah pecah serta berubah bentuk.
Harganya sekitar 30 yuan untuk seluruhnya dari kayu elem. Cedar seharga 20 yuan bisa dibuatkan untuk gadis. Jangan merasa mahal. Harga ini di pabrik mebel di desa. Hanya cukup untuk membeli sebuah lemari pakaian. Keahlian kepala keluarga saya di desa dan sekitarnya tak ada yang tidak mengagumi. Selain biaya kayu, kami juga tidak mendapatkan banyak uang. Kecakapan bicara ini akan dikenang di masa depan. Bagaimanapun juga bisa menjadi juara penjualan. Baiklah, maka di padang pasir aku akan meminta air dan meniupkan alat penyedot air. Aku buatkan kamu ember dan alat kecil lainnya sebagai hadiah. Ayah, bukankah kamu membuat 2 ember lagi? Itu untuk pernikahan Suangsi. Dia masih terlalu awal untuk menikah. Lagi pula, uang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan. Baiklah, uang muka untuk tentara setan 10 yuan. Sisa bayar 3 yuan setelah selesai diperbaiki. Tolong panggil Master Zhang. Selamat jalannya. Kamu tinggal di toko pemuda pintar, kan? Saya tinggal di rumah tua di dekat pendongeng di selatan desa. Aduh, aku lupa membeli minyak tanah. Dengan begitu, melalui jendela ini tidak akan berkedip. Hanya sibuk bekerja. Saya lupa makan malam. Masih hangat dan harum. Masih nyaman tinggal sendiri. Ruangan bisa dimasuki kapan saja diinginkan. Kalau mau makan yang enak, tinggal makan saja. Ini adalah sebuah tempat tidur besar sekali. Kalau sendiri mau pergi kemana saja, silakan saja. Lebih nyaman daripada makan dengan ringan. Ah, apa yang terjadi semalam? Tidak ada mesin pengupas. Juga tidak ada peralatan penggilingan. Bagaimana cara mengolah pasangan gandum ini? Pada saat ini, aku malah ingin meningkatkan ruangannya. Tapi, kemana aku bisa mendapatkan Yu? Bagaimana kalau besok jalan-jalan ke belakang gunung dulu? Mungkin aku juga bisa beruntung. Di mana makam kuno yang ditemukan oleh tokoh utama perempuan itu? Ah, sial, aku menyisir rambut terlalu rapi. Kapten besar aku, astaga ibu saya. Saya juga mengira Chun Seng bilang rumah itu benar-benar bagus. Lain dekat perempuan ini baru saja pindah masuk dan mengalami kecelakaan. Aku sudah siap pergi untuk melihatnya langsung. Ekspresi matanya tidak seperti marah. Kelompok pemuda desa sudah membagi tugas dan pergi. Di sana masih kekurangan orang untuk membungkus jagung. Pergilah ke sana. Baiklah. Orang dari keluarga Lao Zhao itu sudah pergi. Dia menjadi pejabat besar di kota Shang. Gadis ini memandang pinggangnya yang kecil dan pantatnya yang ramping. Sangat gatal. Haha, jadi sekarang aku sedang diganggu orang seperti jangkrik ah. Beberapa hari yang lalu ayam di halaman belakang rumah Jandali. Semua diambil oleh tikus tanah itu. Kabar yang saya dengar dia malam tadi pergi ke dekat sarang ayam dalam gelap-gelapan. Tidak sempat menunggu musang. Dia menangkap Liu Dalaizi dari rumah cermin ajaibnya hahaha. Widoli langsung menyembunyikan tantangan. Haha, ini dia yang dia pukul dari belakang rumah sampai ke pintu desa. Akhirnya keluarga yang membawanya kembali ke tempat ini. Benar-benar pusat kegiatan di desa itu. Dan pusat gosip besar-besaran. Kalian sudah dengar belum? Rumah tua di keluarga Chun Sheng.
disewa oleh seorang gadis pemuda desa. Benarkah itu benar? Dia juga berani tinggal di tempat itu. Lebih asli dari emas asli. Kalau menurut saya, pasti anak bungsu Chunsheng tidak jujur. Tidak memberitahu orang lain tentang rumah itu. Apakah para pemuda yang tinggal di sana benar-benar mengalami luka berdarah? Kemungkinan besar memang benar. Pagi tadi aku masih mendengar ketua regu bertanya, kenapa perempuan pemuda desa itu tidak datang? Aku sebelumnya sudah dengar dari Lan Hua tentang itu. Mereka bahkan mendengar orang menangis di rumah mereka tengah malam. Kenapa malah menyalahkan aku? Kalian bilang bahwa wanita yang jatuh cinta itu sekarang mungkin sudah. Kalau sekarang bangkit dan memberitahunya, saya adalah istri utama itu. Aku harus membuat para istri tua ini terkejut. Juga tidak tahu bagaimana keadaan si kecil itu. Apakah dia dipaksa lagi untuk naik gunung mencari sayuran liar? Ladang ini adalah tempat di mana Ziking berbaring terakhir kali. Ternyata anjing ruang dan tikus memiliki makna yang kuat bagi hewan kecil. Daging kelinci memberi nutrisi. Mulai hari ini, mari kita duduk di sini saja. Bibi Chunhua, segera pergi lihat ke sana. Guru di rumahmu lagi sakit lagi. Wajahnya sampai berubah ungu. Apa yang kamu katakan? Chunhua dan Shitou yang bodoh mengalami masalah. Dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Segera pergi lihat. Ya Tuhan, apa dosa yang telah aku lakukan? Olimpiade. Jangan ganggu batu rumahku. Biarkan aku saja yang menanggungnya. Ya sudah begitu saja. Apakah ada seseorang di sini yang tahu tentang Chu Ziking? Kalau ada apa-apa, aku yang akan urus. Kepala regu, dengar dari kalian para pemuda desa bahwa kalian sedikit tahu tentang kedokteran. Biarkan aku panggil kamu ke sini untuk melihat kondisi batu itu. Aku akan pergi sekarang. Ayo tunjukkan jalannya. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Katakanlah, dia mengalami masalah. Kapten mengatakan wajah anak itu sudah berubah menjadi ungu. Sudah tidak bernapas lagi. Sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Ada gunung dan batu. Tolong jalan pelan sedikit. Aku akan menemanimu sekarang. Jaga-jaga. Ini siapa yang datang ini? Cepat angkat batu itu ke kereta sapi menuju stasiun kesehatan. Tunggu, jangan sentuh dia. Kepala regu, Niusha membutuhkan setidaknya 1 jam untuk sampai ke klinik kesehatan masyarakat. Tapi sekarang batu sudah kehabisan napas. Kalau sampai di sana, mungkin benar-benar tak berdaya lagi menghadapi kehancuran. Tolong buat semua orang menyebar ke samping. Anak ini butuh udara segar. Murid, jika ingin menyelamatkan anak itu, jangan menangis lagi. Apa yang baru saja dimakan anak itu? Pankek biji-bijian dan tumis sawi. Masih ada telur. Apakah Stone pernah mengalami alergi terhadap telur sebelumnya? Ibu Shitou, kamu lupa. Sejak kecil, Shitou sering muncul ruam secara aneh. Orang yang melahirkan saya pernah berkata, tapi neneknya juga bilang telur adalah hal yang baik. Bagaimana mungkin menyakiti orang? Reaksi alergi yang menyebabkan syok. Pembengkakan tenggorokan. Tunggu sebentar, Moran. Jangan berpura-pura lagi saat ini. Kamu jelas tidak tahu medis. Segera buatkan surat untuk Chunsheng. Bawalah anak ke ruang kesehatan untuk pertolongan pertama. Jangan hanya demi tampil di depan. Hanya karena menyelamatkan nyawa anak ini.
Nyawa Su Ailan sangat berharga. Sekarang bukan saatnya kamu bermain trik kecil. Aku dan kamu sudah besar bersama sejak kecil. Aku tahu seberapa kuat dirimu. Tentang nenek Zhang yang kamu ceritakan di kereta terakhir kali. Ini juga omong kosong kan? Chu Ziqiang, apakah kamu benar-benar mampu kalau aku tidak bisa? Kalian sekarang bisa menyaksikan anak itu menahan napas sampai mati. Kalau kamu kirim ke pos kesehatan, menunggu 1 jam lagi. Biarkan dokter memberitahumu bahwa anakmu tidak bisa diselamatkan. Biarkan aku mencoba sekarang juga. Tolonglah aku. Tolonglah batuku. Berpura-pura. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu tusukkan sembarangan? Menganggap diri sendiri adalah dokter ajaib. Chou Mei, beraninya kamu memecatku. Tutup mulut. Apa yang kalian ributkan di sini? Chu sebelumnya tidak bisa menyelamatkan orang. Apakah kamu sekarang bisa menyelamatkannya? Wakil Kapten Tim Asisten. Cepat cegah dia. Kalau begitu, kamu hanya akan menyakitinya. Tunggu sebentar lagi. Aduh, bikin emosi. Hanya karena iri dengan perhatian orang lain terhadap Moran. Dia bisa tampil mencolok karena memang benar-benar berbakat. Cepat letakkan batu itu agar dia bisa berbaring datar. Jangan menekan agar tidak sesak napas. Kapten Besar Shitou sementara keluar dari bahaya. Tapi terlalu lama tercekik. Kita harus segera mengantar ke rumah sakit untuk mendapatkan obat anti alergi. Iya, benar. Ada 2 orang lagi. Angkat batu perlahan-lahan ke atas kereta sapi. Ibu Situ, kamu ikut saja baik-baik. Baik. Pelan-pelan. Jangan berdiri diam semua. Gongsun sudah tidak mau lagi. Cepat pergi kerjakan pekerjaanmu. Benar-benar berkat kamu. Hari ini Chu Ziqiang bisa melewati semuanya. Tidak apa-apa. Kalau digantikan siapapun yang mengalami hal seperti ini pasti akan langsung bertindak. Aduh, bagaimana bisa seperti ini? Li Zhejiang benar-benar orang yang baik. Sepertinya ini akan menjadi topik utama lagi kali ini. Kapten Tim Chu Ziqiang. Ada apa? Saya ingin mengajukan cuti 1 hari. Baru saja pindah rumah. Masih banyak yang kurang. Besok saya ingin pergi ke desa untuk membeli beberapa keperluan. Baik. Besok kereta sapi untuk menanam pohon akan pergi ke Gongseng. Kalau begitu, terima kasih kepada Kapten Besar. Sudah seharian sibuk. Segera pulang dan istirahatlah. Iya. Ruang ini tidak hanya bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Bahkan hewan pun bisa mendapatkan nutrisi. Mungkin juga bisa memelihara hal lain. Yo, Moran, kamu datang. Kakak Wang sudah lama tidak bertemu. Ini adalah gadis yang baru saja aku ceritakan padamu. Datang untuk memberitahumu sesuatu. Masih ingat Chen Guixia yang dipecat? Karena kejadian terakhir itu. Bukan sebenarnya kepala bagian hanya memindahkannya ke bagian logistik. Ternyata dia berhubungan dengan Wang Dashu. Wakil kepala pergi ke logistik untuk mencarinya. Dia secara tidak sengaja melihat istrinya bermesraan dengan Wang Dashu. Marah sekali, penyapu ajaib langsung melompat ke atas. Justru dia sendiri yang dipukul oleh Wang Dashuo. Dia dirawat di rumah sakit. Wakil kepala bagian marah besar. Mereka harus dipecat oleh kepala bagian. Masih ribut soal perceraian. Wang Dashu, pekerja sementara, langsung diusir keesokan harinya. Posisi Chen Guixia ini sebenarnya dibuat oleh wakil kepala. Sekarang kalau mereka berdua bertengkar, siapa lagi yang akan membelanya? Kalau menurut saya, wakil kepala bagian hampir 40 tahun. Menikahi istri berusia 20-an pasti sulit untuk dilupakan. Wang Dashu adalah pria gagah dan tampan. Siapapun yang menggantinya pasti akan merasa tergoda. Bagaimana? Kamu pasti juga mulai punya perasaan terhadap Wang Dashu, kan? Jika saya menikah 2 tahun lebih lambat, mungkin memang perlu dipertimbangkan lagi. Gadis,
Berkat keberanianmu hari itu, semuanya jadi berkatmu. Saya sebenarnya hanya pekerja lepas. Di rumah, saya mengatur semuanya sehingga posisi dia tertutupi. Nama saya Yang Xia. Nanti kalau naik bus, jangan ragu untuk cari aku. Kakak sudah mengatur semuanya dengan jelas untukmu. Haha, aku ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Xia. Diam-diam, hari ini kamu beli apa? Kapas untuk sprei dan sarung harus dipilih dengan baik. Kain kasar 40 kaki, 20 sen per kaki. 20 kaki, 4 lembar kain katun, 0,4 per kaki. 20 kaki 8 potong total 12 potong. Kamu, tukang kayu Zhang, setengah dari uang pembayaran akhir juga sudah kamu gunakan. Sepertinya nanti aku harus pergi melihat lagi. Apakah ada cara untuk mendapatkan uang? Tidak bisa terus-menerus duduk dan menunggu tanpa melakukan apa-apa. Perpustakaan gadis masih memiliki sejumlah wajah cacat. Harganya hanya setengah dari harga normal. Apakah kamu ingin ini? Barang yang sangat dicari. Beberapa orang sedang memperhatikan. Kakak menyimpannya untukmu. Bagaimana bisa aku menolak hal baik seperti ini? Terima kasih, Kak Xie. Kamu benar-benar berani menunjukkan muka sebanyak itu. Ini hanya satu ekor dari bat cacat ini. Dia memberimu jarak 20 kaki sekaligus. Beruntung sekali kakak Wang membantu saya membicarakan baik-baik. Mulutmu memang manis. Sister Wang tidak pernah menerima pekerjaan menjahit orang lain. Aku tidak pandai menjahit dan tidak punya mesin jahit. Di Jalan Sanjie ada penjahit yang cukup mahir. Harga yang wajar. Pergi lihat-lihat dulu. Akan berlalu sebentar lagi. Segera cari jalan keluar. Nona Wang, ini tomat yang ditanam sendiri. Coba cicipi, jangan ragu-ragu. Tomat ini tumbuh sangat indah. Penampilannya jauh lebih baik daripada yang dijual di bus kami. Bagaimana bisa membenci? Kalau begitu, saya tidak keberatan. Terima kasih banyak, terima kasih. Aku pergi duluan. Ada orang di rumah enggak? Siapa itu? Halo? Apakah Anda Liu Nyonya? Saya yang kamu cari, ada apa? Begini, saya ingin membuat satu set spray dan penutup selimut. Ada yang menyarankan saya untuk menemui Anda. Saya mau membuat pekerjaan jahit-menjahit. Ayo masuk cepat. Cewek, kamu mau model spray dan sarung bantal seperti apa? Apakah ada ukuran spesifiknya? Spray berukuran 7 kaki kali 7 kaki. Selimut duvet berukuran 6 kaki kali 7 kaki. Pekerjaan ini tidak sulit. Apakah kamu khawatir? Kalau tidak mendesak, datang besok saja dan minta cuti besok. Kapten harusnya sudah marah sama saya. Aku mungkin tidak bisa datang besok. Apakah kamu bisa datang hari ini? Kalau memang sangat mendesak, aku bisa menyelesaikannya meskipun harus lembur siang ini. Kalau begitu, tolong bantu ya, kakak. Berapa harganya? Pekerjaan ini sederhana, cukup 50 sen saja. Nanti aku berikan setelah selesai. Kalau tidak puas, masih bisa diperbaiki. Kalau begitu aku akan datang sebentar lagi. Sekarang lihatlah buah di rumahku ini. Tolong ambilkan 2 jin kentang, masih bisa. Lihat saja sendiri. Baiklah. Aku tersesat. Apakah aku begitu menakutkan? Adegan ini sangat mirip dengan pasar gelap yang pernah dikabarkan.
Lihatlah, lihat. Segar sekali. Ayo tambah sayuran hijau lagi. Dan ini tomatnya. Tomatinya sangat bagus. 5 poin. Terungnya juga 5 poin. Mentimun 4 poin. Sawi putih 2 poin. Lebih mahal 1 poin dari tempat lain, tapi sayuranku layak. Berikan aku 2 kati cerutaku, cerutu. Nyonya, apakah Anda punya mobil? Bolehkah saya pinjam sebentar? Pinjamkan saya penyewa. Di sana bisa disewa setengah hari 1 hari penuh. Tolong bantu saya periksa stan dagang. Pergilah, pergilah. Lihat sendiri apa yang kamu butuhkan. Halo, kawan. Saya ingin menyewa sebuah mobil. Berapa biayanya? Kakak, kamu mau menyewa apa? Saya ingin menyewa sebuah timbangan seharga 55 sen per hari. Deposit 50 sen. Sewa 1 hari. Ini untukmu. Dia kembali sadar. Apa yang kamu lihat? Jangan sampai dia terpaku begitu saja. Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Tidak perlu menjaga pintu lagi. Apakah kamu mengira aku penjaga pintu yang harus selalu menjaga di sini? Yuge minta anjing itu datang menggantikan aku. Kenapa tomatmu ini dijual dengan harga berapa? Harganya 5 fen per jin, sangat mahal. Yang lain semua jual 4 porsi. Nona, lihat tomat saya ini. Setiap satu sangat penuh dan merah merona. Sembarang dipilih, dipotong pasti berair dan berbiji. Kelihatannya tidak buruk. Tapi siapa yang tahu rasanya enak atau tidak? Tampil bagus saja tidak berarti harganya seberapa. Coba rasakan sendiri apakah rasanya enak atau tidak. Kalau sudah dimakan, pasti tahu rasanya. Rasanya benar-benar enak. Timbang 2 jin untukku. Tambah 4 batang mentimun dan terong masing-masing. 2 kepala sawi. Berikan juga 4 jin tomat dan 2 jin mentimun. Tadi masih bilang mahal. Apa? Sekarang kita juga beli sebanyak ini. Cucu besar saya suka makan tomat. Beli sedikit untuk dibawa pulang agar dia bisa mencicipinya. Uang pertama berhasil didapat. Bro, di mana kamu beli jam tangan ini? Perawat datang ke bagian terakhir. Model terbaru tidak bisa dibeli di koperasi. Kakakmu bukan bilang akan memberimu jam tangannya. Itu untuk pria. Dia sudah memakai itu selama bertahun-tahun. Aku tidak suka. Gunakan saja dulu sementara waktu. Tunggu sampai tahun depan menikah, Mama akan membelikanmu yang baru. Jam tangan itu berwarna pink. Benarkah? Bolehkah aku melihatnya dulu? Mami, aku cuma mau jam ini saja. Tahun depan mungkin tidak akan bisa mendapatkan yang sebaik ini lagi. Belanja keluarga akhir-akhir ini terlalu besar. Ayahmu minta aku mengendalikan semuanya. Bulan depan aku akan mulai bekerja. Kalau begitu, aku akan menggunakan gajiku untuk membantu kebutuhan keluarga. Oke enggak? Ma, uangmu yang sedikit itu masih cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Mama, aku tahu kamu yang terbaik. Beliin aja buat aku. Bro, berapa harga jam tangan ini? Jam tangan ini seharga 200 yuan. Jangan lupa, bahkan jam paling biasa di koperasi juga harganya 160. Masih harus pakai tiket industri. Kalau bukan karena melihat gadis di keluargamu menyukainya. Kalau saya jual 220 orang tetap mau. Ma, Ibu San Xiaohong membelikan dia jam tangan beberapa waktu lalu. Hanya menghabiskan 180. Modelnya sangat kuno dan ketinggalan zaman. Ini sama sekali tidak sebanding dengan yang dibeli ini. Kawan, selain jam tangan, apalagi yang kamu anggap berharga? Apa yang kamu inginkan? Bukan, aku teman yang ingin membeli radio. Ada radio, benar-benar ada. Kapan kamu akan datang ke sini lagi? Ini agak sulit untuk dipastikan. Kalau begitu, berikan aku alamatnya. Kalau aku ada waktu, aku langsung mengirimkannya ke sana. Datanglah ke sana. Cukup datang ke kompleks keluarga tekstil untuk menemui saya.
Nama saya Wang Qingqing. Tidak beli sayur lagi, pulang ke rumah. Nenek tadi baru saja berterima kasih padamu. Melihat beberapa tomat di stan ini. Silakan coba bawa pulang dan rasakan rasanya. Aduh, bagaimana aku bisa menerimanya dari kamu? Ini yang ditanam sendiri, bukan barang langka. Nyonya, bagaimana Anda menjual telur ini? Seharga 5 menit per ekor, besar dan hebat. Saya mau semua 15 ini. 7,5. Benar, apakah di rumah Anda ada anak ayam kecil? Hanya bertelur sekali saja dan sudah ada 2 anak ayam di dalamnya. Aku akan cepat pergi dan kembali. Ada yang di dalam, masuklah. Aku tidak akan masuk lagi. Langsung keluarkan dan kembalikan depositku. Aku akhirnya disorot oleh orang lain. RWZ, kamu ini orang bodoh, kenapa menutup pintu? Tidak tahu kenapa gelap seperti sarang penjahat di tempat ini. Hei Yuge, aku pikir kalian mau bicara tentang sesuatu. Dengan santai dia menutup pintu. Siapa sangka begini gelap, omong kosong saja. Cepat buka pintu. Oke, ayo. Kawan, jangan gugup ya, baru saja itu kecelakaan. Ayo duduk sebentar, minum teh, tenangkan diri. Terima kasih, tidak usah. Saya datang untuk mengembalikan baju pelapisnya. Tenang saja, uang jaminan tidak perlu lagi. Kawan, hari ini bisnisnya bagus ya. Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan gugup, kawan. Hanya ingin memanggilmu masuk untuk berbicara tentang sebuah bisnis. Bisnis apa? Aku bisa membantu menjual barang yang kamu pegang. Saudara salah paham. Saya hanya orang desa biasa. Datang sini untuk menjual sayur dan mencari nafkah. Dari mana datangnya sesuatu itu? Orang desa biasa, bagaimana aku tidak tahu. Sekarang orang desa, dengan mudah bisa menjual satu jam tangan model baru yang sulit ditemukan di pasaran. Aku juga tidak akan bertanya dari mana asal barangmu. Kami hanya fokus pada satu hal, yaitu menghasilkan uang. Ini baru pertemuan pertama kita. Membuatmu benar-benar percaya padaku juga tidak realistis. Kita bisa coba bekerja sama sekali dulu, lalu kamu putuskan. Orang ini adalah jalur yang bagus. Tapi kita harus coba dulu apakah bisa dipercaya atau tidak. Saya tidak lagi memiliki barang besar seperti jam tangan di tangan saya. Saya tidak tahu tentang produk pertanian. Apakah kamu punya jalur untuk menjualnya? Kamu maksud sayuran yang kamu jual hari ini? Berapa banyak barang yang bisa kamu bawa, sebanyak itu juga bisa kamu dapatkan. Berapa banyak barang yang kamu punya, aku bisa menampung semuanya. Saat ini saya memiliki sekitar 2.000 jin. Bisa aku berikan dulu kepadamu. Jika kerjasama berjalan lancar, selanjutnya bisa dilanjutkan. Lalu, bagaimana dengan berasnya? Mengapa komunis Chen begitu cemas? Mari kita selesaikan kerjasama pertama ini dulu. Mengenai barang apapun di masa depan. Lihat saja apakah kerjasama kali ini berjalan lancar atau tidak. Kalau begitu, aku menantikan kerjasama pertama kita berjalan lancar. Saya tidak tahu bagaimana menyapa rekan ini Culai Chai. Asalkan tidak terdengar seperti nama samaran. Aku juga sudah menjalani hidup yang sia-sia. Komandan Chu. Jumpa di hutan sebelah barat komunitas besok malam jam 6. Rincian kode akan diberitahu nanti di tempat. Nona, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, ayam kecil sudah saya bawa untukmu. Baru 5 atau 6 hari membayar, dia masih sehat dan penuh semangat. 11 ekor 20 sen setiapnya. Kalau semuanya mau, aku kasih 2 yuan. Keluarga lengkap sudah berkumpul. Aduh komandan, kamu datang, spray kamu sudah siap. Masuklah cepat, kakak ipar. Tidak ada masalah. Keahlianmu sangat bagus.
Jangan remehkan aku. Biasanya banyak orang berebutkan kaki babi ini. Tidak keberatan. Aku mau semuanya ini. Sungguh dermawan Chu Ziking. Semua barang sudah dibeli dan lengkap. Kalau begitu, mari kita pulang saja. Chun Seng telah kembali. Kakak Zhang sudah kembali dan sedang berjemur di bawah matahari. Waktu kecil sepertinya juga pernah punya selimut putih bodoh ini. Seberat 2000 jin, penuh seluruh keluarga. Saat itu nenek menggantungkan spray di luar tempat tidur. Dia seperti sebuah piringan kecil yang berputar. Mencari-cari di lautan selimut yang bertumpuk tinggi. Tawa penuh di seluruh halaman. Kemudian nenek dan kakek pergi. Bagaimana mungkin ada satu perasaan di dunia ini? Pertama, bersihkan kaki babi dan usus besar babi. Manfaatkan waktu luang untuk naik ke gunung dan mengumpulkan kayu bakar lagi. Tianlong tidak bisa dilewatkan. Pergi ke istana atas saja. Ternyata adalah sebuah ginseng manusia. Bibit kecil yang baru saja tumbuh dari tanah. Hanya 1 atau 2 tahun paling lama. Mengapa tokoh utama perempuan begitu beruntung? Masuk ke gunung sembarangan saja. Hanya menggali sebuah ginseng liar berumur 20 tahun. Dan aku hampir hafal seluruh gunung ini. Akhirnya menemukan sesuatu. Ternyata cuma bibit kecil saja. Apakah ini masuk akal? Apakah ini adil? Aura si jahat dari tokoh utama perempuan. Lalat sekecil apapun tetap daging. Lebih baik daripada tidak punya apa-apa sama sekali. 2 langkah lebih baik daripada diinjak orang secara tidak sengaja. Akan diatur pertemuan. 2000 uang emas sudah di depan mata. Aku sudah seharian tidak makan, perut mulai menyanyikan lagu pertahanan kosong. Rumah baru pertama kali digunakan untuk memasak. Setidaknya harus membuat 2 hidangan. Makanan enak bisa membuat lidah meledak. Kenapa jadi begitu jelek? Ah, sudah diunduh. Dalam waktu dekat, kamu bisa mencoba menjual kelinci untuk mendapatkan uang. Perubahan ini terlalu besar. Di sini, Moran. Ceritakan saja, suaramu begitu pelan. Ya ampun. Begitu cantik. Kalau mata bermasalah, pergi periksa. Siapa yang kamu maksud? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu. Jangan peduli padanya, dia hanya sedang marah karena iri hati. Aku diam saja. Selama 2 hari ini aku tidak pernah melihatmu. 2 hari ini aku bekerja di tempat lain. Bagaimana keadaan tempat tinggalmu di sana? Masih bisa beradaptasi nggak? Tinggal di sini cukup baik. Hanya sesekali terdengar suara aneh yang aneh. Service you right.
Siapa yang memaksanya untuk pindah keluar, sebenarnya apa yang aneh banget? Kalau begitu, kembalilah ke sini. Setelah tinggal di asrama sampai sekarang, setidaknya aman. Tidak perlu, sebelum punya uang, poinnya tidak cukup berat. Aku tidak akan kembali untuk menambah kekacauan. Suara ini tidak berpengaruh apa-apa bagi saya. Apakah kamu tidak takut? Tidak ada yang perlu ditakuti. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya suara tikus saja. Keberanianmu benar-benar besar. Aku bilang sama kamu ya. Hari ini 2 orang jatuh dari ketinggian 2 cm. Gao Yumi memanen jagung setinggi 2 cm. Lompat sendiri di kualitas rendah. Orang-orang dulu tidak pernah berani mendekati rumah itu sampai mati. Dia tinggal di sana dengan mudah dan lancar. Apakah dia tidak percaya takdir atau ada halangan yang menghalanginya? Sepertinya ke depan lebih baik menjauh dari rombongan protagonis. Cahaya protagonis tidak berlaku untuk dia yang hanyalah pengorbanan. Kemampuan membunuhnya tidak bisa dianggap remeh.